Halo semuanya, semoga semuanya masih kita kali ini akan membahas selanjutnya ya dari apa yang kita bahas kemarin yaitu tentang uji hipotesis. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana uji hipotesis tapi menggunakan software SPSS. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang uji hipotesis secara manual dengan menggunakan parameter rata-rata. Oke. Mungkin lain waktu kita akan membahas bagaimana menggunakan uji hipotesis untuk parameter proporsi. Baiklah. Yang menjadi prinsip kita dalam uji hipotesis itu adalah penerimaan satu hipotesis tidak terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis. Dan bukan karena hipotesis itu benar juga, ya. Jadi penolakan suatu hipotesis tidak terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu salah, gitu ya. Karena tidak cukup bukti. Oke? Baiklah. Kita sudah membahas tentang bagaimana uji hipotesis dengan menggunakan uji Z dan uji T. Uji Z ketika sampel yang kita gunakan kurang dari 30, uji Z lebih dari 30. Kalau untuk uji T, di mana sampel yang kita gunakan adalah kurang dari 30, gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi rumus, kita hanya cuma punya satu rumus saja, yaitu bagaimana menentukan T hitung atau Z hitung, ya. Karena ini adalah kita akan menguji uji T gitu ya. Maka kita akan menggunakan rumus T sama dengan X bar minus mu per S per akar N, gitu ya. Di SPSS ya, kalau kita menggunakan SPSS, uji yang kita gunakan adalah uji T. T itu adalah nilai distribusi T, gitu ya. Nilai distribusi T. Oke, mu adalah nilai rata-rata populasi, ya. X bar adalah nilai rata-rata sampel. Kemudian S itu adalah standar deviasi sampel, sedangkan N adalah jumlah sampel. Oke, ketika kita ingin menguji data dengan SPSS, gitu ya, kita perlu menguji dulu. Ya, syarat dari uji hipotesis itu adalah uji normalitas. Dan yang pertama itu. Jadi walaupun manual, walaupun nanti menggunakan SPSS, seperti itu, kita perlu melakukan uji normalitas, gitu ya. Untuk apa? Karena secara kita harus nantinya akan menggunakan kurva normal ya yang seperti lonceng itu, dimana nanti kita uji dulu datanya ada di kaki mana, kiri atau kanan atau di tengah, yaitu yang penolakan hipotesis. Baik, uji normalitas itu dapat data dimasukkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang distribusi normal. Oke, ada beberapa caranya, yaitu dengan uji C kuadrat, uji Lilliefors, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, ini sebenarnya rumusnya panjang, cuman kali ini karena kita ingin menggunakan SPSS, saya akan menjelaskan menggunakan software SPSS. Mungkin akan menjadi hal yang lebih mudah untuk kalian paham. Oke, contoh kasus 1, ya, seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di suatu puskesmas berhipotesis bahwa jumlah kunjungan pasien per hari rata-rata 50 orang. Untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar atau tidak, maka jumlah kunjungan per hari selama 20 hari diteliti. Data yang diperoleh kemudian di-input sebagai berikut. Oke, tabulasi datanya adalah seperti itu ya, yaitu hari dan jumlah kunjungan. Berarti hari ke-1 jumlah kunjungannya adalah 52. Hari kedua jumlah kunjungannya adalah 47.
Dan sampai hari ke-20 jumlah kunjungannya adalah 37. Nah, bagaimana cara menggunakan software SPSS ini? Maka yang pertama adalah kalian install dulu ya software SPSS-nya, kemudian kalian klik gitu ya, dan kita akan menemui kotak seperti ini gitu ya, di mana di situ kotaknya bagaimana cara mengisinya, yaitu tentukan dulu variabel view-nya. Variabel view ini adalah untuk kita menentukan apa saja yang mau kita lakukan, kita masukkan datanya. Di sini data yang kita masukkan adalah jumlah kunjungan, gitu ya. Nah, kemudian di data view kita bisa memasukkan langsung datanya. Oke, SPSS di mana ada data view dan variable view. Variable view itu untuk kita variable kita apa aja, itu adalah data kunjungan gitu ya. Saya klik data kunjungan. Nah, perhatikan setelah ini ada peringatan. Nah, variable names contains an illegal character. Ini maksudnya adalah tidak bisa memberikan spasi untuk penamaan di sini ya. Nama data kunjungan bisa gitu. Data kunjungan. Oke. Tipe datanya, ini nggak boleh ada spasi ya. Tipenya adalah numerik, bisa juga di sini dipilih koma, dot, atau seterusnya. Kalau numerik biasanya bulat ya. Di sini width 8, decimal place-nya 2. Jadi bisa 2 untuk komanya. Nah, kemudian label. Label ini bisa kalian kasih nama atau tidak. Tidak pun juga enggak apa-apa. Oke, kemudian value ini karena ini hanya satu value ini jika kita ingin memasukkan data ada 2 jenis gitu ya. Mau jenis kelamin misal wanita sama laki-laki. Nah, di sini untuk mempersingkatnya mungkin mau dibedakan jadi wanita dan laki-laki, jadi wanita 1, laki-laki 2, mungkin gitu ya. Nah, ini kita menggunakan value karena di sini tidak ada, cuma hanya satu data aja, maka kita gunakan numerical aja. Kemudian ini juga tidak perlu, cukup no one aja. Kemudian right scale, kayak ada ordinal, ada nominal, ini cukup skill aja. Baik, kemudian data view, akhirnya kita punya nih ya data kunjungan. Data kunjungan ini, oke, misalkan seperti ini ya. Kita memiliki data kunjungan ini sebagai label. Ini bisa dispasi. Kalau di sini mungkin kita misalkan X1 gitu ya, terus ada lagi banyak X2, X3 sampai X10. Nah, label di sini gunanya untuk kita lihat apa sih X1, apa sih X2 gitu ya. Oke, setelah itu kita masukkan datanya 54. Ini kalaupun dari Excel kita juga bisa langsung copy ya. Karena tadi kita menentukan nominalnya dengan desimal 2 akan muncul angkanya seperti ini. Oke, itu caranya untuk memasukkan data di SPSS. Oke, kita lanjutkan untuk bagaimana menguji normalitas. Itu tadi bagaimana kita menentukan, bagaimana kita memasukkan data di SPSS. Oke, sekarang kita akan melakukan uji normalitas ya pakai SPSS. Nah, langkah pertama adalah setelah data dimasukkan, kalian klik Analyze. Di situ ada descriptive statistik, kemudian kita klik Explore. Oke, kemudian akan muncul output seperti ini ya kan. Outputnya adalah baiklah, setelah kita klik explore akan muncul seperti ini. Nah, di sini awalnya ya jumlah kunjungan itu di kotak di sini. Kemudian kita klik yang panah ini ya. Panah ini diklik, nanti tadi panahnya nggak seperti ini, harusnya ke arah kanan. Kemudian kita klik, kemudian statistik. Kita klik ini bold,
kemudian mungkin ini statistik, plots, ini semua kita bisa pilih gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita tombol ini plots mungkin bisa. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita juga akan memilih no one. Box plotnya berarti nggak perlu ya gitu maksudnya. Kalau mau coba ya nggak apa-apa. Save and leave. Yang pasti, yang penting ini yang diklik. Normality plots with text. Oke, kita uji. Kita perlu uji normalitas gitu ya. Kita nggak ngitung kok, kita langsung dapat jadi gitu nanti. Oke. Continue, dapatlah ini. Ini menggunakan uji Lily-Force. Oke, Lily-Force. Kolmogorov, Smirnov, di mana di sini kita lihat ada statistik. Nah, ini uji statistiknya adalah 0,165 hasilnya. DF itu degree of freedom karena ada 20 tadi ya. Signifikansinya adalah 0,159. Oke. Nah, di sini uji normalitasnya menghasilkan 3 macam. Namanya processing summary, kemudian descriptive, kemudian ada lagi text normality dan plots gitu ya. Yang kita perlukan adalah test normality-nya. Nah, ini sebelumnya ada 3 macam ini. Yang kita fokuskan adalah di test of normality-nya gitu ya. Jadi, seperti ini hasilnya. Kemudian kita tentukan kriterianya. Jadi perhatikan, kalau kriterianya ya kita menggunakan kriteria 0,05, taraf signifikansi 0,05. Jadi ketika kita lihat signifikansinya lebih dari alfa, maka populasi tersebut berdistribusi normal, sedangkan kalau kurang dari alfa, maka dia bukan berdistribusi normal. Cukup seperti itu, simple ya kan. Yang pasti kita perlu tahu taraf signifikansinya. Oke, kita lihat tadi di tabelnya taraf signifikansinya adalah 0,159. Bisa membedakan ya, ini lebih besar atau kurang dari 0,05 tadi. Oke. Berarti ini lebih dari, berarti bisa kita simpulkan bahwa data yang tadi itu adalah berdistribusi normal. Oke, seperti ini. Baik. Kemudian kita akan, setelah kita uji normalitas, kita bisa menguji dengan menggunakan T ya. Ada banyak macam untuk uji T ini. Ada satu sampel, ada sampel berpasangan, atau sampel bebas, gitu ya. Karena kita menggunakan SPSS nih ya, kita bisa langsung mengujinya ketiganya, gitu ya. Dan tidak perlu menghitung lagi, gitu ya. Kemudian contohnya ya. Contohnya tadi adalah seorang mahasiswa, dia menguji rata-rata sampel untuk yang kunjungan di puskesmas kan seperti itu. Nah, itu hanya satu sampel saja, yaitu data kunjungan. Oke, kalau 2 sampel seperti apa, Bu? 2 sampel itu berarti ada 2 jenis sampel di situ, di mana misal kelompok mungkin kelas statistik, satunya kelas matematika dasar. Beda orang ya, itu namanya 2 sampel. Oke. Nah, kalau secara manual ya toh, kita pakai rumus nih ya kan? Kita pakai rumus. Nah, kita tentukan dulu hipotesisnya kan gitu ya. Kemudian taraf signifikansinya 2 arah atau 1 arah gitu kan. Kalau 2 arah berarti kita bagi 2 kan gitu ya. Kemudian derajat kebebasannya adalah ini. Kemudian maka diperoleh nilai titik kritisnya ini ya kan. Nah, ini dari mana? Dari tadi yang di Excel ya. Kita bisa menentukan dari Excel. Kemudian kita tentukan statistik uji gitu ya. Oke. Kemudian kita bandingkan. Kita cek ini ada di mana, sebelah kanan atau kiri atau di tengah. Ternyata ini adalah di sebelah kirinya atau di daerah penerimaan penolakan H0, maaf. Di daerah penolakan H0. Sehingga artinya apa? Bahwa jumlah kunjungan per hari puskesmas adalah bukan 50 ya, yang tadi itu kita tolak berarti ya H0-nya. Kemudian kalau secara SPSS gampang aja, tinggal klik-klik gitu ya kalau SPSS. Jadi data yang tadi analyze, compare means, kemudian one sample t-test. Oke.
Kemudian dari one sample t-test tadi, kita lanjut ini tadi ya, awalnya ada di sini nih, kemudian kita masukkan ke sini dengan mengklik ya. Kemudian kita akan mendapatkan setelah kita klik OK adalah di output dari SPSS tadi ada 2 tabel ini. Nah, yang kita baca yang mana ya? Yang baca ini. Ini maksudnya adalah jumlah kunjungan. Berarti benar ya tadi jumlah kunjungan ada 20. Nah, langsung jadi rata-ratanya sudah ketemu ini. Standar deviasinya pun juga sudah ketemu. Gampang ya. Kemudian kalau one sample t-test ini bacanya gimana? Ini adalah T. Ini namanya T hitung. T hitung. Udah tulisannya apa ini ya? T hitung lah. Oke, degree of freedom-nya 19, yaitu diperoleh dari kalau biasanya kita adalah 20 dikurangi 1 itu ya. Kemudian significance untuk two tail atau berarti uji dua arah gitu ya. Kemudian yang kita catat yang mana ya? Yang kita catat ini aja fokusnya ini. Oke. Ya, kemudian langkah-langkah pengujiannya berarti seperti tadi ya. Kita tentukan ini oke. Adalah mu tidak sama dengan 50 ya. Karena ternyata rata-ratanya enggak 50 kok memang. Kemudian T hitungnya dapat ini. Nah, T tabelnya kita tentukan pakai Excel. Ya, pakai Excel dengan alfanya 0,05 dan degree of freedom-nya adalah 19. Oke, ini ya untuk pakai Excel-nya. Kalau kita pakai dua arah, berarti ini masukkan 0,05. Kalau pakai TIN, berarti TINV berarti kita yang masukkan adalah 0,025. Baik. Bedanya di mana, Bu? Kalau ini 19, kalau ini 14 karena dijadikan 2 gitu ya. Oke. Kemudian kriteria pengujiannya seperti ini ya. Sama. Ya mungkin kalau kalian tidak ada ilustrasi, kalian bisa gambar yang tadi kayak grafik lonceng tadi ya. Ternyata kita lihat T hitungnya adalah ini, T tabelnya ini. Nah, kalau kita gambar seret gitu ya. Nah, di sini itu misal ada negatif 2,093. Nah, berarti kan letak negatif 3,3 itu ada di sini. Berarti di daerah penerimaan penolakan H0. Berarti ini adalah H0-nya adalah ditolak. Oke, berarti H0-nya adalah ditolak. Sehingga apa? Bahwa bukan 50 orang gitu ya. Kunjungannya adalah kurang dari 50 orang. Oke, contoh kedua. Seorang produsen ya, penggemuk badan melakukan penelitian terhadap perbedaan berat badan konsumen antara sebelum minum obat dengan setelah minum obat. Nah, sampel yang digunakan adalah sebanyak 15 orang ya, yang diukur berat badannya. Diasumsikan deh ini sudah uji normalitas gitu ya. Oke. Kita inputkan datanya. Kemudian kita pakai. Nah, kalau ini ya, kalau ini adalah kita menggunakan paired sample t-test. Paired itu berarti berpasangan. Maksudnya adalah itu adalah satu sampel yang mana kita mengukurnya adalah sebelum, nah berat badan sebelum minum obat, kemudian setelah minum obat. Ya, walaupun itu satu sampel, nah namanya adalah paired sample t-test. Gitu. Ini kalau kita menggunakan uji T, berarti kita menggunakan paired sample t-test. Oke, kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Seperti ini ya, kita klik gitu ya, kita masukkan semuanya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita klik OK dan muncullah ini. Nah, kita lihat di sini ya, sebelum minum obat rata-ratanya ini nih. Setelah minum obat rata-ratanya ini nih. Oh, berarti penggemuk badan tadi efektif dong kalau lihat dari data ini gitu ya. Tapi belum tentu karena kita pakai sampel, uji sampel bukan uji populasi gitu ya. Nah, oke, seperti biasa kita akan mendapatkan T. Kita cari T langsung tertuju T-nya adalah negatif 5,534.
gitu ya. Terus apa yang kita akan lakukan? Kita akan membandingkan ini dengan T-tabel. Nah, ini langkah-langkah pengujiannya ya. Sama, tentukan dulu hipotesisnya apa. Kemudian T-tabel, T-hitungnya adalah negatif 5,534. Ya nggak sih tadi? Kita lihat ya. Oh ya, betul ya. Oke. Kemudian kita tentukan T-tabel, dapatnya ini. Kemudian kita bandingkan gitu ya. Kita langsung bandingkan aja. Ternyata negatif 2,145 itu adalah di daerah H0 ditolak ya. Kita cek ya. Oke, karena ini adalah uji dua arah gitu ya. Dan oh ya. Oke, kita lihat. Ini ya. Nah, ini T hitungnya, T tabel yang kita itu ketemu di sini. Negatif 2,145. Sedangkan kita menemukan T hitungnya adalah di sini. Nah, ini adalah daerah H0 ditolak. Jadi benar ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan berat badan antara sebelum minum obat dengan setelah minum obat penggemuk badan. Oke, sekarang kita melakukan uji T tapi dengan sampel bebas. Jadi benar-benar ada 2 sampel gitu ya. Jadi 2 sampel yang benar-benar berbeda lah, enaknya ngomong gitu. Nah, contohnya adalah diketahui 2 kelompok mahasiswa di suatu universitas. Kelompok A terdiri dari 5 mahasiswa laki-laki, kelompok B terdiri atas mahasiswa perempuan 5 orang. 2 kelompok mahasiswa itu dipakai sebagai sampel untuk menguji daya tahan belajar mahasiswa setelah minum kopi yang cukup kental menjelang pelaksanaan uji akhir semester. Daya tahan belajar mahasiswa dalam jam dari 2 kelompok tersebut adalah seperti di tabel ini nanti. Uji perbedaan daya tahan belajar 2 kelompok mahasiswa di suatu universitas tersebut menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,02. Oke, ini ujinya ya. Nah, kalau seperti ini ada perbedaan dalam menginputkan data di SPSS gitu ya. Oke. Mungkin ini sebelumnya saya perlihatkan secara manual dulu. Nah, kita perlu menentukan rata-rata dari masing-masing sampel dan juga varian dan juga standar deviasi ya, standar deviasinya. Kemudian tentukan yang kedua juga untuk kelompok yang kedua bagaimana rata-rata dan standar deviasinya. Kemudian kita menentukan variansi gabungannya sampai kita ketemu standar deviasi. Seperti yang kita katakan sebelumnya bahwa rata-rata sama standar deviasi yang kita butuhkan 2 data itu. Oke. Nah, alurnya seperti ini. Nah, tentukan hipotesisnya, taraf signifikansinya ini kok kecil-kecil di sini ya. Tidak masalah. Kita lanjut aja. Baiklah, kemudian kita tentukan apa namanya T hitung. T ini T tabel, bisa menggunakan Excel gitu ya. Kemudian ada T hitungnya. Nah, T hitungnya rumusnya lain ya guys. Jadi seperti ini. Selisih rata-rata dari kedua sampel itu tadi sama rata-rata populasinya. Kalau memang tidak ada diketahui di data, berarti ini kita nolkan. Oke, ini secara manual. Oke, jadi kita lihat data ini 0,0763 itu ada di antara nilai ini ya. Jadi ini adalah di daerah diterima H0 itu di tengah-tengah ya. Negatif 0,73663 itu ada di tengah gitu. Sehingga terletak di daerah penerimaan H0, artinya rata-rata daya tahan belajar 2 kelompok mahasiswa setelah minum kopi ternyata perbedaannya tidak signifikan ya. Perbedaannya tidak signifikan. Jadi podo wae mau minum kopi atau tidak gitu ya. Kemudian oke, kalau kita menggunakan cara SPSS ya seperti di atas ini tabelnya. Oke, kita lihat data view sama variable view-nya. Di sini kita perlu mencermati
ketika daya tahan itu biasa ya, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kalau yang jenis kelamin, untuk value-nya itu diisi 1 sama 0, di mana 1 itu mewakili laki-laki dan 0 itu adalah mewakili perempuan, gitu ya. Oke. Dan akhirnya penampakan dari datanya adalah seperti yang di atas itu, daya tahan 2 jam, jenis kelaminnya 1. Daya tahan 2 jam itu ya, jenis kelaminnya 1. Nah, akhirnya kalau kita tadi menentukan value-nya, yang 1 untuk laki-laki dan 2 itu untuk perempuan. Oh ya, 2 itu untuk perempuan gitu ya. Nah, akhirnya penampakan datanya adalah seperti di atas. Di atas itu. Oke, kemudian setelah itu kita apakan, yaitu kita klik analyze, compare means, kemudian klik lagi independent sample t-test. Oke, setelah itu kita klik lagi daya tahan belajar tadi ya. Nah, grouping variable, karena tadi kita menentukan jenis kelamin adalah sebagai grouping ya, jadi jangan dimasukkan atas variable, tapi grouping variable. Kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, hasilnya akan seperti itu. Ya, yang menjadi titik fokus kita adalah di T, yaitu negatif 0,76362 ya. Sedangkan uji F itu adalah tentang variansinya, yaitu 0,059. Nah, kenapa kita perlu perhatikan juga uji F? Karena uji F itu untuk menentukan apa ada tidak ya perbedaan data. Itu apakah data ini seimbang atau tidak ya. Jadi kita melihat homogen atau tidak. Ketika data tersebut adalah homogen atau memiliki variansi yang sama, maka kita bisa melanjutkan uji hipotesis untuk sampel bebas ini ya. Seperti itu. Kalau heterogen, maksudnya itu di situ memiliki kemampuan yang perbedaannya sangat menonjol, berarti kita tidak bisa membandingkan, gitu ya. Misal untuk sampel 1, misal kemampuannya lebih tinggi, sedangkan untuk sampel 2 kemampuannya lebih rendah. Jelas saja nanti untuk nilainya, gitu ya, pasti ada perbedaan seperti itu. Oke, ketika kita ingin menguji hipotesisnya, yang pertama adalah tuliskan apa hipotesisnya, taraf signifikansinya berapa, derajat kebebasannya karena ada 2 sampel yang berpasangan, maka dikurangi 2 ya, 10-2 karena ada 2 sampel bebas. Nah, kemudian untuk T-tabelnya kita seperti biasa menggunakan Excel. Nah, untuk sampel untuk T hitungnya kita menggunakan tabel SPSS tadi ya, itu negatif 0,763. Nah, kita bisa menyimpulkan kan ya, T hitungnya ternyata ada di tengah-tengah ya, antara minus 2,896 sampai 2,896. Itu adalah daerah penerimaan H0. Akhirnya kita kesimpulan adalah seperti di bawah ini, yaitu karena nilai T hitungnya negatif 0,763 terletak di daerah penerimaan H0, maka rata-rata secara SPSS juga diperoleh bahwa perbedaan rata-rata daya tahan belajar setelah minum kopi kental antara laki-laki dan perempuan tidak signifikan. Baik, ini ada pertanyaan untuk latihan kita, yaitu untuk meningkatkan kinerja salesman-nya, maka PT Mandiri melakukan diklat bagi para salesman tersebut. Hasil penjualan 5 orang salesman yang diambil secara acak menunjukkan data sebagai berikut. Ya, oke. Berarti ini pakai uji T apa ya? Sampel bebas, sampel berpasangan, atau satu sampel. One sampel aja, one sampel t-test atau paired sample test atau independen. Karena ada sebelum dan sesudah, maka ini adalah sampel berpasangan. Kalian perhatikan, ini taraf signifikansinya adalah 10%. Ya. Taraf signifikansi ini 10%. Mungkin seperti apa ya taraf signifikansi ini? Ketika kita mempunyai vaksin gitu ya, kita mau menguji vaksin. Nah, vaksin ini taraf signifikannya
berapa persen, kan gitu ya, seperti yang kita alami sekarang ini. Nah, sama ya, seperti itulah untuk taraf signifikannya. Nah, setelah kita menggunakan SPSS, kita masukkan gitu ya. Kemudian compare means, paired sample t-test, dan akhirnya kita oke gitu ya. Nah, seperti ini tadi. Baik, kemudian kita bisa menyimpulkan. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Coba deh kita tantang diri kita sendiri, mungkin untuk lebih gitu ya, lebih meningkatkan kepahaman, kalian bisa belajar kasus-kasus ya, kasus-kasus dari SPSS ini, gitu. Mungkin bisa mencari kasus di mana kalian bisa mencari kasus tersebut dan dikerjakan secara manual atau menggunakan cara SPSS seperti itu. Oke, bisa dicoba, bisa dicek lagi kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Terima kasih sebelumnya. Oke, semoga bisa dipahami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.